معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم تفلحون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Salatul qaimat insyaallah. Allahumma ja'alna wa Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qail fi kitabihil munazzal: Ya Rabbi lima hasyatani a'ma wa qad kuntu basira, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, imamul anbiya, tajul asfiya, al-mab'uts bil ayatil bahira wal mu'jizatil fakhira, insanu ainil wujud was sababul a'zam fi kulli mawjud.
sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan la yaumil qiyam. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Segala bentuk puji, segala bentuk syukur, segala bentuk tahmid hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, yang saking banyaknya nikmat tersebut kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Nikmat yang paling bisa kita rasakan adalah nikmat kita diberikan kesehatan, nikmat kita diberikan kesempatan, sekaligus nikmat kita diberikan kecintaan kepada keimanan, sekaligus keengganan kebencian kepada segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam firman-Nya, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliaulah kita bisa merasakan kita berada dalam nikmatnya Islam. Karena perjuangan beliaulah kita bisa mengetahui mana yang diridhoi dari yang dimurkai, mana yang benar dari yang salah, mana yang mendapat rahmat dari mana yang terlaknat. Alhamdulillah kita berada dalam petunjuk Islam. Nashhadu annaka ballaghta risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillahi hatta atakal yakin. Hadirin, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Hari ini adalah penghujung dari bulan Zulhijjah, tepatnya kita berada di tanggal 27 Dzulhijjah 1442 Hijriah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang sering kita sebut dengan bulan besar. Kita sebut juga dengan bulan haji, karena di sini di bulan ini adalah haji dilaksanakan, yang sekaligus di situ adalah napak tilas tentang baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran disebutkan 3 kata uswatun hasanah. Duanya berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, tepatnya berada di surah Al-Mumtahanah ayat 4 dan 6. Sedangkan yang satunya berada di surah Al-Ahzab ayat 21 berkenaan dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Uswatun hasanah. Iya, di antara suri tauladan yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim kepada kita adalah khawatir terhadap hari kebangkitan dan selalu menyiapkan kesehatan hati, menyiapkan hati yang selamat. Doa beliau, doa Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan Al-Quran dalam surah Asy-Syu'ara ayat 87, ketika Nabi Allah Ibrahim berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Rabb, ya Tuhanku, jangan engkau hinakan aku pada hari kebangkitan, hari ketika tidak berguna harta dan keturunan, kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang sehat. Yang kita garis bawahi di sini adalah pertama adalah doa. Doa siapa? Seorang nabi, bukan hanya seorang nabi, bahkan dia adalah bapak para nabi. Kenapa disebut dengan bapak para nabi? Karena nabi setelahnya adalah keturunan beliau. Nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim adalah anak cucu beliau, baik dari jalur Nabi Ishak alaihissalam atau jalur dari Nabi Ibrahim atau jalur dari Nabi Ismail alaihissalam. Bahkan beliau disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah. Begitupun dengan pangkat yang ada, derajat yang ada,
beliau tetap mengkhawatirkan hari ketika dibangkitkan hari kiamat hingga berdoa, wala tuhzini yauma yub'atsun, jangan engkau hinakan aku pada hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malu wala banun, hari itu tidak akan berguna harta dan keturunan. Sebagaimana kita pahami, kita sadari betul keadaan sekarang kita di sosial kita, bahwa strata sosial ukurannya adalah seberapa banyak hartanya, bagaimana keturunannya. Itu adalah ukuran sosial kita. Bahkan berapa followernya, berapa jamaahnya, berapa pengagumnya, itu adalah ukuran sosial kehidupan dunia kita. Itu tidak ada artinya semuanya, kecuali yang dengan amal soleh. La yanfa'u malu wala banun. Di ayat kemudian 89 surah Asy-Syu'ara, Allah menyampaikan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang bersih. Apa kemudian yang dimaksud dengan qalbun salim? Qalbun salim, pada pokoknya kemudian kita akan mendapatkan, setelah kita kumpulkan bacaan, akan kita mendapatkan 3 makna dari qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Pertama, Al-Mufassir Zamakhsyari kemudian Al-Alusi menyampaikan qalbun salim adalah hati yang terbebas dari segala kesyirikan dan aqaid al-fasidah dan akidah-akidah yang tersesat. Yang disebut qalbun salim adalah hati yang tiada kesesatan di situ, tiada ajaran yang sesat, dan tidak ada kesyirikan dalam hatinya. Kemudian yang kedua, yang disebut qalbun salim adalah hati yang tidak ada penyakit. Siapapun, naudzubillah, yang ada penyakit dalam hatinya, iri, dengki, hasud, pengkhianat, itu semua harus dibersihkan, harus diobati. Jika tidak diobati bagaimana? Maka itu akan menumpuk penyakit, yang itu akan mengantarkan kepada kekafiran, sebagaimana Allah tegaskan dalam surah ke-9 surah At-Taubah ayat 125, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Barang siapa yang di hatinya ada penyakit kemudian dia tidak mengobatinya, fazadathum rijsan ila rijsihim, menumpuk itu penyakit, bertambah itu penyakit, fazadahum rijsan ila rijsihim wa matu, kemudian dia meninggal, maka meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian makna qalbun salim yang ketiga disampaikan adalah bahwa hati yang baik, hati yang sehat adalah hati yang melaksanakan fungsinya dengan benar, hati yang melaksanakan tugasnya dengan benar. Apa tugas hati? Tugas hati adalah tempatnya keimanan, tempatnya ketakwaan, sebagaimana yang pernah Baginda sampaikan, al-iman hahuna, at-taqwa hahuna, hadis dari riwayat Al-Baihaqi. Hadirin, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Hari ini kita memasuki sudah lebih dari 2 tahun kedua, kita masuki tahun kedua dari pandemi ini. Maka dalam kondisi seperti ini kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin supaya selalu sehat, baik hati ataupun jasmani kita. Menjaga hati selalu sehat, bagaimana caranya? Tentunya dengan apa yang Allah sudah sampaikan, selalu membaca Al-Quran. Bukankah Allah sudah menyampaikan dalam firman-Nya surah Al-Isra surah ke-17 ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami telah menurunkan Al-Quran, di situ ada syifa, di situ ada penyembuh, di situ ada penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka tentunya di musim seperti ini, tentunya tidak hanya terbatas, kita harus meningkatkan imun kita. Bagaimana meningkatkan imun kita? Meningkatkan imun yang terbaik adalah dengan membangkitkan sel-sel yang ada dalam tubuh kita untuk melawan segala macam penyakit. Bagaimana membangkitkan sel-sel yang ada dalam tubuh kita? Membaca Al-Quran dengan baik. Bukankah penelitian-penelitian sudah disuguhkan, baik yang datang dari Amerika, yang datang dari Malaysia, semua menyampaikan kepada kita bahwa obat terbaik bagi diri seseorang adalah membaca
membaca Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran itu akan membangunkan sel-sel kita. Sel-sel itu pun akan dengan dahsyatnya akan memerangi segala virus yang ada. Maka alangkah baiknya kalau kita memulai segala sesuatunya, memulai aktivitas kita sebelum seluruh aktivitas dimulai dengan membaca Al-Quran. Karena Allah sudah menjanjikan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an yang di situ ada syifa, penawar, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jangan sampai nanti kemudian apa yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW. Apa yang dikhawatirkan beliau? Beliau pernah khawatir terhadap kaum ini. Apa yang dikhawatirkan? Di antara kaumku itu ada yang mengabaikan, tidak mengindahkan Al-Quran. Surah Al-Furqan menyatakan seperti itu. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Nabi Muhammad SAW, wahai Tuhanku, sebagian dari kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang tidak diacuhkan, sesuatu yang diabaikan. Al-Furqan ayat 30. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada pilihan kecuali dari memulai Al-Quran. Jika tidak, bagaimana? Maka siapapun yang tidak mengindahkan Al-Quran, maka dia berada dalam ancaman Allah. Sebagaimana Allah telah sampaikan dalam surah Taha, surah ke-20, ayat 124 sampai 126. Ketika Allah menyampaikan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyatani wa qad kuntu basyira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatanku, maka akan aku jadikan kehidupannya penuh dengan kesempitan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Si hamba kemudian berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma, Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku ketika di dunia dalam keadaan bisa melek dengan baik. Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah kalian telah aku hadirkan ayat-ayatku, kemudian kalian melupakannya, maka hari ini pun kami melupakan kalian. Mudah-mudahan itu tidak pernah terjadi kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita selalu berusaha untuk menjaga kesehatan hati, menjaga kesehatan raga kita. Hati sehat, raga sehat, insya Allah kita pun terbebas dari pandemi ini. Seandainya pun saudara-saudara kita atau kita pun dipanggil karena pandemi ini, maka jaminannya insya Allah adalah surga kita mati syahid. Tapi ikhtiar harus dilakukan, protokol kesehatan harus kita taati. Membaca Al-Quran juga adalah sebuah kewajiban bagi kita, karena itulah penawar yang telah disampaikan oleh Allah pada surah tadi, surah Al-Isra ayat 82. Mudah-mudahan dengan ikhtiar protokol kesehatan yang ada, dengan mendekatkan diri beribadah kepada Allah, dengan selalu membaca Al-Quran, berselawat dengan baginda, kita terbebas dari masa-masa yang sulit ini. Mudah-mudahan nanti ketika pun kita telah meninggal, kita dibangkitkan, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan kekasih kita baginda Rasulullah SAW. Dan pada saatnya nanti mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bermuajahah dengan Sang Pencipta. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfirli warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim
وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bi syara'il Islam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ashabil kiram. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa 'alamu أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان أينما كانوا وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء والغلاء والوباء اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا اللهم لا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم كنا الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى اللهم اكشف عنا السوء ما لا يكشفه غيرك اللهم يا الله ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تهزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أجل وأكبر أقم الصلاة